Tema firman Tuhan yang akan memberkati kita hari ini adalah terima dan masuk wilayah sumber segala sumber berkat Allah. Terima dan masuk wilayah sumber segala sumber berkat Allah. Mari kita baca firman Tuhan, Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Puji Tuhan. Firman ini jelas. Tidak usah ditafsirkan, firman ini adalah janji Allah kepada umatnya. Janji Tuhan kepada kita. Dikatakan sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kalau firman ini dibuat jadi ayat mas kita masing-masing, bagus, ya kan? Ayat mas itu tidak hanya satu ayat, bisa beberapa ayat, ya. Bisakah ayat masnya si A, si B bersamaan? Sangat bisa. Sangat bisa. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita buat ini ayat mas. Kita, bila penting kita tempel, apakah di rumah kita, di mobil, ya. Bila penting kita hafal. Artinya apa? Ini janji Tuhan kepada umat-umatnya. Lalu sesuai dengan janji Tuhan ini kita bergerak menunggu janji Tuhan masuk dalam wilayah janji Tuhan. Wilayah sumber segala sumber berkat yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Ada dua hal yang ditekankan dalam firman ini. Satu, pencurahan Roh Kudus besar-besaran dan berkat Tuhan turun-temurun. Semua kita kan punya doa, punya iman, impian, diberkati Tuhan turun-temurun. Semua percaya dan semua yakin kan? Firman Tuhan sebetulnya sudah selesai karena sudah diamenkan. Itulah janji Tuhan. Kalau kita memegang janji itu ada kekuatan yang mengalir. Ada power luar biasa, ya. Jadi di saat kita menghadapi situasi, kita ingat janji Tuhan ini. Janji Tuhan, pegang. Manusia aja bisa dipegang, apalagi Tuhan. Ya, kita pegang ini. Minggu yang lewat, saya sedang berdoa di kamar doa saya, tentu pagi hari. Ya, saya rindu supaya Roh Kudus tercurah untuk kita semua, untuk gerejanya, bukan hanya GP Narwastu, untuk semua gereja, untuk Indonesia, untuk dunia. Doanya seperti itu, dan doa kita kan seperti itu juga, doa gereja-gereja seperti itu. Lalu dalam doa pujian penyembahan itu, rema yang saya terima, Tuhan sedang mempersiapkan Roh Kudus akan diturunkan kepada umat-umat manusia, bagaikan hujan yang lebat. Akan diturunkan. Di akhir zaman itu akan Tuhan turunkan. Tidak ada yang bisa menahan itu. Kita sebagai umat Tuhan persiapkan hati kita, itu pertama. Kita persiapkan. Karena berkat Tuhan yang dijanjikan turun-temurun ini, itu sejalan dengan kepenuhan Roh Kudus di hidup kita. Itu sejalan, gak bisa dipisahkan. Antara Roh Kudus, Tuhan yang di hati kita dengan berkat, itu sejalan. Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran. Sesuai dengan janji Tuhan. Dan janji ini ada dua yang menonjol dalam perjanjian lama, janji ini oleh Tuhan tentang berkat dan Roh Kudus. Kalau kita baca Yoel 2, 28 sampai 29, dikatakan di situ intinya pencurahan Roh Allah ke atas semua manusia, ke atas semua manusia.
akan dicerahkan. Kenapa harus dicurahkan roh Tuhan ini kepada seluruh umat manusia? Kalau kita baca dari Kejadian sampai dengan Meliaki itu, zaman perjanjian lama itu hanya orang tertentu saja yang Tuhan bertemu, yang Roh Kudusnya diberikan. Hanya orang tertentu, tidak massal. Nah, ini suatu reformasi, perubahan besar-besaran dibuat Tuhan Yesus, ya. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ingat, kalau Tuhan berjanji memberkati kita, Alkitab itu adalah perjanjian lama dan baru. Dalam perjanjian baru itu direformasi bahwa yang menerima Roh Kudus Tuhan itu tidak hanya orang tertentu, tidak hanya Musa seperti dulu, tidak hanya Daud, ya, tidak hanya nabi, tetapi semua. Konsepnya janji Tuhan dalam Yoel 2:29 ini akan mencurahkan rohku kepada semua manusia, yakni anak laki-laki dan perempuan bernubuat. Ya, nubuat itu Tuhan menyampaikan sesuatu ke depan bagaimana, apa yang harus dilakukan. Itu nubuatan. Ya, kalau kita baca Yesaya, Yeremia itu nubuatan. Tuhan berkata, ke depan terjadi begini. Kita baca Yesaya, Yeremia itu nubuatan, semua nubuatan. Tuhan berbicara. Lalu kita lihat penggenapannya. Lalu hari-hari ini anak laki-laki dan perempuan bernubuat. Orang tua mendapat mimpi, ya, dari Tuhan tentunya, bukan asal mimpi yang sembarang mimpi. Teruna-teruna artinya orang-orang muda, SMA, SMP, mahasiswa, akademi akan mendapat penglihatan-penglihatan. Apa gerangan penglihatan itu? Ya, suatu saat waktu saya masih SMA kelas 2, sedang kebaktian yang luar biasa dalam kepenuhan Roh Kudus. Lalu Tuhan memberi penglihatan begini, di antara pemuda itu ada 3 orang yang memegang jimat-jimat, ya, berdukun-dukun. Itu dibakar, bertobat, lalu ulangi berdoa supaya dipenuhi Roh Kudus. Tentu saya lapor dengan pimpinan sidang, sedang berdoa seperti itu. Itu penglihatan. Jadi gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam kebaktian-kebaktian ada penglihatan. Siapa berbuat dosa apa. Itu bukan dilihat secara mata jasmani, tetapi secara rohani. Apakah terjadi hari-hari ini? Terjadi. Itu sebabnya kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Dan 3 orang itu setelah itu mengaku, memang dia megang begitu. Anak-anak muda kan tidak tahu kan gitu ya. Belum paham begitu. Jadi teruna-teruna orang-orang muda akan mendapat penglihatan. Hamba laki-laki dan perempuan akan dipenuhi Roh Allah, dicurahkan. Hamba. Jadi tidak ada pembedaan kelas pemenuhan Roh Kudus ini. Ya, hanya kelas tertentu enggak ada. Hamba-hamba. Ya, itu pesuruh-pesuruh namanya hamba. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam bacaan kita Yesaya 44 ayat 3 tadi, ada 3 penekanannya, ada 3 poin yang akan kita dengar dan memberkati kita. Pertama, Tuhan akan mencurahkan hujan ke tanah yang haus dan kering. Yang kedua, mencurahkan rohku kepada anak keturunanmu. Yang ketiga, berkat-berkatmu, berkat-berkatku kepada anak cucumu. Ada 3 poin, cukup 3 poin saja. Ya, dari Yesaya ini. Kalau Tuhan tidak turunkan hujan kepada tanah, maka kita ini semua tidak makan. Ya, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kehidupan. Kalau kita terbang ke arah Timur Tengah sana, ya, Timur Tengah sampai dengan Israel, begitu kita di atas kita lihat, beda dengan negara kita ya. Kelihatannya gersang, ya, padang gurun. Bayangkan kalau Tuhan tidak turunkan hujan di situ, apa yang terjadi? Beda kita kalau udah masuk wilayah Indonesia penerbangan terbang,
kita lihat semua ada tanda-tanda kehidupan. Luar biasa. Negara kita diberkati Tuhan. Itu yang harus disyukuri. Itu harus diucapkan terima kasih. Semua ada kehidupan. Beda dengan negara-negara lain. Begitu. Kalau Tuhan tidak curahkan hujan, maka tidak ada kehidupan. Karena dicurahkan hujan, maka ada kehidupan. Saya senang bertanam, ya. Hobi saya bertanam, ya, di taman begitu. Kalau seminggu taman itu musim kemarau nggak disiram, itu tanah retak. Maka tumbuhan mulai redup, layu mulai. Tapi begitu kita siram dengan air, ya, begitu kita siram dengan air, besoknya mulai hijau, ada kehidupan. Kenapa? Karena ada air di situ. Tuhan mencurahkan hujan itu ke tanah yang haus. Kalau tidak haus, tidak dicurahkan. Artinya orang-orang yang menghargai, orang-orang yang menghargai berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Haus di sini ada dua pengertian, secara fisik dan secara rohani. Ya, Tuhan akan melawat orang-orang yang haus akan kebenaran, yang haus akan firman Tuhan, dia akan lawat. Beda. Anak-anak Tuhan yang haus terus berjumpa dengan Tuhan, beda. Dua pujian penyembahannya dengan orang-orang yang merasa tidak pernah haus. Kenapa? Orang itu melihat, Tuhan itu melihat hati, ya. Benarkah kita rindu dan haus kepada Tuhan? Nah itu tetap cepat connect, ya, cepat nyambung. Konsep haus ini oleh Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 13, kita baca Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Tentang haus. Kata haus ini penting. Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14, demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini luar biasa. Ada sumber, ada mata air yang mengalir terus-menerus sampai hidup yang kekal. Percakapan ini sewaktu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur itu. Wanita Samaria itu mengatakan, adakah engkau punya timba untuk mengambil air ini? Tuhan Yesus langsung berkata, air yang kuberikan menjadi sumber segala kehidupan, mengalir. Barang siapa yang minum dari air yang kuberikan, dia tidak akan haus lagi. Apa gerangan yang dimaksud Tuhan Yesus? Apakah air benaran seperti itu? Ya. Yang dimaksud Tuhan Yesus, air kehidupan yang diberikan itu adalah Roh Kudus. Dan itu sebagai sumber mata air, sumber segala sumber sampai hidup yang kekal. Kemudian disebutkan dalam ayat 23, nats yang sama. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus itu sumber air yang diberikan itu adalah Roh Kudus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jelas kan? Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam roh. Jadi kalau ada ajaran atau yang selalu mendiskreditkan, apa sih kok orang-orang itu kok menyembah begitu? Suruh dibaca ayat ini.
Tuhan Yesus mengatakan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jelas, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang minum dari air yang kuberikan, dia tidak akan haus lagi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada sumber, ada Tuhan di dalam hatinya. Roh Kudus itu kan Tuhan. Dan menjadi mata air memancar terus menerus. Kata perempuan itu, ini yang benar. Tuhan, berikan aku air itu. Sikap yang benar. Ya, perempuan ini begitu mengatakan, barang siapa yang minum air yang kuberikan, dia tidak haus lagi. Wanita mengatakan, Tuhan berikan aku air itu. Ini satu sikap yang benar yang kita tiru dalam mengikut Tuhan. Artinya, Tuhan tolong aku. Tuhan berkati aku. Tuhan berikan aku Roh Kudus itu. Jelas, tidak ditafsirkan. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Persoalannya bagaimana kita menyembah Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada di hati kita. Bagaimana kita mengartikan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kalau memang roh Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Kan melenceng kan? Bagaimana kita mengerti? Bagaimana kita melakukan menyembah Tuhan dalam roh? Sementara roh Tuhan tidak ada di hati kita. Itu pentingnya kita harus dipimpin dan dipenuhi oleh roh. Supaya oleh roh itu bisa kita menyembah Tuhan. Oleh roh itu mengajari kita. Ya, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, siapapun itu, terbatas kemampuan kita mengajari, terbatas. Itu sama dengan mata pelajaran nanti. Guru mengatakan, diingat, sebentar lupa. Serius ini. Ya, itu sama dengan mata pelajaran. Tetapi kalau Roh Kudus yang mengajarkan kita, itu tidak lupa. Diajari terus setiap hari. Kalau menyimpang dikatakan jangan ke kiri, tetap lurus. Tidak lupa. Itu pentingnya Roh Kudus itu, makanya Tuhan Yesus mengatakan lebih baik aku naik ke surga. Supaya Roh Kudus itu turun atas kamu. Kenapa? Karena kalau hanya kita yang mengajari, hari ini dengar. Saya kadang-kadang tes keluarga. Dan biasanya kami pulang, siapapun khotbah dari dulu itu di mobil, kita bahas khotbah itu. Apa masukannya? Apa yang diingat gitu. Ya, apalagi besoknya kita tanya, apa khotbah kemarin? Lupa. Itulah manusia. Tetapi kalau ada roh Tuhan di hati kita, tidak ada kata lupa. Itulah yang mengajari kita beribadah bagaimana sebenarnya. Itulah mengajari kita menyembah Tuhan bagaimana sebenarnya. Roh Tuhan itulah mengajari kita bagaimana sebenarnya mengikut Tuhan. Bagaimana sebenarnya berbuat baik. Roh Tuhan itu makanya mengatakan tidak akan haus lagi. Dan menjadi sumber kehidupan sampai hidup yang kekal. Artinya sampai ke surga. Gereja yang tidak mendengarkan pengajaran Roh Kudus, gereja yang tidak menekankan tentang kepenuhan Roh Kudus, gereja yang tidak menekankan baptisan Roh Kudus, tentu ada pertanyaan. Kenapa? Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kuduslah yang ada di dunia ini sebagai tindakan hidup Allah. Roh Kudus yang ada. Jadi kalau gereja tidak menekankan tentang pentingnya Roh Kudus, saya kira ada waktunya harus balik ke sana. Hanya satu inti gereja, ada enggak Roh Kudus bekerja di situ? Ya. Kalau ada Roh Kudus bekerja, maka percaya, ya. Maka percaya kita akan berglori memuji Tuhan. Kita akan melakukan yang baik, kita akan melakukan firman Tuhan ini. Kenapa? Roh Kudus itu yang mengajar kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu yang pertama, tanah yang haus, hati yang haus. Miliki hati yang haus, berjumpa dengan Tuhan. Miliki hati yang haus, membaca firman Tuhan. Miliki hati yang haus, memuji Tuhan. Berdoa, bernyanyi. Datang ke gereja, miliki hati yang haus. Kenapa? Tuhan
akan memerintahkan berkat-Nya mengunjungi orang-orang yang haus. Kalau enggak haus, enggak bisa, enggak nyambung. Ya, miliki hati yang haus selalu kepada Tuhan. Yang kedua, aku akan mencurahkan rohku, Roh Kudus maksudnya kepada keturunanmu. Penggenapan janji ini ratusan tahun Tuhan berjanji, penggenapannya adalah sewaktu perjanjian baru. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1 ayat 5, ya, dan ayat 2, ya. Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2. Di dalam Kisah Para Rasul ini ada 3 kejadian, Kisah 2 ini ada 3 fakta-fakta yang jelas terjadi. Pertama, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiupan angin. Roh Kudus itu simbolnya bisa angin. Ya, simbolnya api. Bertiup. Jadi kalau hamba Tuhan berdoa, Tuhan berhembuslah Roh Kudus. Jamah semua kami. Bisa terjadi dan terjadi. Ya. Yang kedua, fakta yang kedua, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Api itu artinya membersihkan diri kita. Api membersihkan besi, karat-karatnya hilang semua. Kemudian ditempa oleh tukang besi. Roh Kudus seperti itu. Bagaikan api menempa hidup kita, lalu ditempa sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus mau. Saya harus mau, kita semua harus mau. Kalau tidak mau ditempa oleh Tuhan, neraka yang menempa. Ya kan? Karena ada 2 pilihannya, surga dan neraka. Mari kita ditempa oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mereka penuh dengan Roh Kudus dengan disertai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini fakta. Ya. Jadi ratusan tahun Allah berjanji kepada Yesaya bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada seluruh manusia. Itu dibuktikan pada gereja mula-mula. Dan tidak hanya pada mula-mula itu, seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Itu sebabnya kalau kita berdoa, ya, kalau Tuhan memberikan bahasa baru kepada kita, terima. Jangan ditolak, ya, terima saja. Bahasa roh, bahasa Tuhan, bahasa surga. Ya, orang suku kita aja punya bahasa, masa surga nggak punya bahasa? Ya, ini fakta. Jadi bukan hanya dulu, sekarang kita mengalami itu. Ya, jadi kalau berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah mengalami itu, ini akan ditolak. Tetapi kita saksinya, banyak orang saksi di dunia ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Kita katakan. Dan kalau kuasa Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan mendapat kuasa. Yang ketiga dan yang terakhir. Berkat-Ku kuturunkan ke anak cucumu. Apa artinya firman ini? Tuhan berjanji kepada Yesaya bahwa keberkatan itu satu paket dengan Tuhan ada di hati kita. Roh Kudus ada memimpin kita, itu satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Berkat Tuhan kita terima kalau Tuhan ada di hati kita, kalau Roh Kudus ada di hati kita. Yeskiel 34 ayat 26 mengatakan ya, Yeskiel 34 ayat 26 dikatakan, saya bacakan, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Ini janji Tuhan. Ya. Semua janji Tuhan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ya, selalu diulangi Tuhan. Dan kita bersyukur perjanjian itu bukan hanya perjanjian biasa.
Perjanjian Tuhan itu tentang berkat penyertaan Tuhan, dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah perjanjian, kata Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian, artinya Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai engkau. Aku melindungi engkau, akan menjaga engkau. Yang hari ini kita akan menerima perjamuan kudus sebagai darah perjanjian dari Tuhan Yesus kepada kita tentang berkat-berkatnya. 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus yang ada di hati kita, itulah jaminannya. Orang-orang percaya diberkati Tuhan. Jangan langsung mendefinisikan berkat itu apabila sederetan hartanya ada. Ya, kalau itu terjadi untuk kebaikan-kebaikan orang lain, terima. Berkat itu cara Tuhan memberkati umat-umatnya pertama, di hatinya ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Makanya kalau kita dalam aktivitas, dalam pelayanan tidak ada damai, kita harus introspeksi. Kenapa aku begini? Ya, karena Tuhan bekerja pertama, memberkati orang-orang pertama, ada ketenangan. Serius. Ada kedamaian. Walaupun di dalam masalah, walaupun diterpa persoalan, ada kedamaian. Itu tanda-tanda pertama. Ya, karena orang mau diberkati Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian. Bagaimana Tuhan memberkati kita, kita stres terus. Ya kan? Bagaimana Tuhan memberkati kita, kita galau terus. Ya. Jadi berkat Tuhan di sini kita definisikan mulai dari hal-hal di mana Tuhan bekerja. Oleh karena itu, tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, yang pertama diberikan Tuhan adalah ada damai sukacita yang tidak pernah dialami manusia. Saya sekarang umur 58 tahun. Waktu saya dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, di satu lantai bergelepar di situ, di tempat itu dengan tertib menyembah Tuhan. Ya, luar biasa damai yang saya terima, luar biasa sukacita yang saya terima. Belum pernah aku alami seperti itu. Apa mendapat berkat apa aku di dunia ini, mendapat uang apa aku di dunia ini, tidak pernah aku alami seperti itu. Kenapa? Tuhan sedang masuk di hati kita. Roh Kudus sedang bekerja di hati kita. Itu cara Tuhan memberkati orang-orang percaya. Ada kedamaian, ada sukacita. Lalu kita menyembah Tuhan dalam roh, dengan bahasa roh. Lalu kita memuji-muji Tuhan. Apakah itu di jalan, apakah itu di mana, tidak persoalan di mana saja. Itu pertama dibaptis. Maka gaya seperti ini memuji Tuhan, dimanapun kita berada harus kita lakukan. Tidak hanya ibadah raya seperti ini. Tidak hanya doa pagi, tidak hanya doa malam. Tetapi di mana kita harus connect roh kita dengan Tuhan. Roh kita dengan Tuhan harus connect. Saya sering berkata, I am here my God. My God, saya di sini Tuhan. Lalu saya menyanyikan satu pujian. Lalu saya berdoa. Ya, luar biasa kekuatan yang datang kepada Tuhan. Artinya apa? Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu connect dengan Tuhan. Apakah dia waktu bekerja? Apakah dia waktu sibuk? Sesibuk-sibuknya kita, ada waktu kita connect dengan Tuhan. Kalau roh Tuhan ada di hati kita, ada waktu connect. Setidaknya terima kasih Tuhan, aku bisa melakukan kesibukan ini. Tetapi kalau roh Tuhan tidak ada di hati kita, bisa Senin sampai dengan Sabtu, kalau hari Minggu, lalu kita memuji Tuhan. Lalu Senin sampai Sabtu kemana? Di mana kita berada? Hari-hari ini Tuhan menghendaki kita connect selalu dengan Tuhan. Itu sebabnya roh Tuhan harus ada di hati kita terus. Ya, Roh Kudus harus ada di hati kita terus. Ya, saya ulangi lagi waktu berdoa dalam doa pagi itu. Rema yang kita terima bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagaikan mencurahkan hujan lebat. Dan di saat pagi yang lain berdoa, ulurkan tanganmu kepada orang miskin dan orang-orang tertindas. Artinya orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang anak Tuhan,
Orang-orang yang mendengarkan firman ini diberkati Tuhan. Masuk dalam wilayah berkat, segala berkat Tuhan. Tujuannya adalah kita mengulurkan tangan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tertindas. Sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Kalau Tuhan memerintahkan gerejanya seperti itu, tak ada penafsiran-penafsiran. Kita lakukan aja firman Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup daripada khotbah ini, kita akan melakukan perjamuan kudus. Penutup, kita minta Roh Kudus tinggal dalam diri kita, menjadi mata air yang mengalir dan memancar terus-menerus, menjadi sumber segala berkat Allah sampai kepada hidup yang kekal. Kedua, kita serahkan diri kita, keluarga kita, pelayanan kita dipimpin Roh Kudus. Dengan rasa haus dan rindu, katakan, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa.